Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan SD 2 Sadapai. Beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan siang hari ini, yaitu untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan SD 2 Sadapai. Langsung kepada inti kegiatan kita, di sini saya Ida SPDI CGP Angkatan 9 akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh fasilitator saya terkait aksi nyata kegiatan penyebaran pemahaman saya terkait budaya positif untuk modul 1.4 ini. Adapun konsep inti yang akan saya sebarkan pada kegiatan hari ini terdiri dari 8 konsep, yaitu terkait paradigma, perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita telah satu persatu terkait ke-8 konsep inti tersebut. Yang pertama yaitu terkait pelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi yang hal ini didasarkan atas kebutuhan murid. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Adapun pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud adalah pembelajaran yang beraneka ragam, bermacam-macam, berbeda-beda, ya, itu didasarkan atas kebutuhan murid kita. Yang kita sadar bahwa kebutuhan murid kita itu memang berbeda, tidak sama, ya. Kita samakan persepsi bahwa kebutuhan murid itu tidak sama. Jadi masih keliru andai kata kita memperlakukan murid kita itu sama rata. Ya, itu sampai di situ dulu. Apakah terkait pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda itu titik beratnya di mana sudah dipahami kira-kira sampai hari ini kita mengajar? Apalagi tahun sekarang SD 2 Sadapai sudah mulai menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Di situ sudah jelas di saat kita melakukan pembinaan di awal pelatihan bahwa kurikulum merdeka itu harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah saya percaya Bapak Guru SD 2 Sadapai semuanya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan semoga itu adalah suatu langkah kita untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, apa yang dibutuhkan murid kita supaya dapat kita terpenuhi dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Nah, adapun permasalahan yang sering kita hadapi terkait pembelajaran berdiferensiasi adalah adanya miskonsepsi tentang teori kontrol guru terhadap murid.
Yang pertama, kita masih menerapkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Di situ menyatakan bahwa guru lah yang bisa mengontrol murid. Hal itu masih keliru dan harus kita luruskan mulai dari sekarang. Harus kita sadari bahwa guru tidak bisa mengontrol kegiatan murid, tetapi yang mengontrol kegiatan murid adalah dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu tidak boleh kita yang mau membentuk anak itu mau seperti apa, tapi mereka sudah membawa bakatnya masing-masing. Kita tugas kita sebagai guru adalah memolesnya supaya bakatnya itu muncul dan nampak di masa depannya. Yang kedua, terkait ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif yang kita terapkan itu efektif dan bermanfaat. Ada kalanya yang kita mendisiplinkan anak, tapi ternyata anak itu malah berperilaku yang tidak baik. Artinya bahwa dirinya itu menolak ketika anak melakukan kesalahan. Kita berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Sekuat tenaga kita mengajarkan mereka untuk berperilaku baik. Itu benar menurut kita, tetapi otak mereka, perasaan mereka menolak dengan cara yang diberikan guru. Berarti di situ bahwa kebutuhan siswa itu memang beda. Tidak bisa kita memperlakukan murid sesuai keinginan kita. Jadi kita terlebih dahulu harus memahami kebutuhan dasar mereka itu apa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering ketika anak melakukan kesalahan, kita mengucap, "Nah, jangan begitu lagi. Coba hargai ibu misalnya. Cobalah hargai bapak. Sudah capek melihat kamu terus-menerus." Itu kadang yang kita lakukan seperti itu ketika anak melakukan kesalahan. Itu tidak betul. Yang kita merasa itu adalah sesuatu yang tepat, tapi di situ justru anak akan hati dia, sikap dia nanti dengan melihat sikap kita yang seperti begitu mengeluh merasa kecewa, justru dia akan semakin merasa dirinya paling bersalah. Sudah mengecewakan bapak ibu gurunya, merasa perilaku yang dia lakukan itu sangat salah. Padahal setiap dilakukan oleh manusia itu pasti ada alasannya. Di situ yang kita lupakan, tidak pernah menanya kenapa kamu melakukan itu. Sebenarnya kamu itu maunya seperti apa. Harusnya setiap menangani sebuah masalah itu harus tanyakan dulu apa alasannya. Pasti di balik semua tindakan manusia itu ada alasannya. Termasuk kita berbicara seperti itu, alasannya ingin anak berubah menjadi lebih baik begitu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa dan murid adalah anak-anak yang bisa kita setir kemana mereka berjalan, bisa kita arahkan sesuka kita. Tidak bisa, sebab mereka memiliki arah, cita-cita, tujuan masing-masing. Jadi kita hanya sebagai fasilitator itu hanya bertugas menggiring, menunjuk kemana dia maunya. Ya, hanya bertugas mengiring saja, memfasilitasi dia kalau dia memiliki kekeliruan, misalkan dia mau tujuan ke sana, dia malah berbelok ke sebelah yang salah. Nah, disitulah peran kita sebagai guru meluruskan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu atau kita lanjutkan dulu. Nah, terkait paradigma yang tadi perubahan paradigma, sebelumnya paradigma
yaitu stimulus respon, dan kini kita beralih ke teori kontrol. Di stimulus respon, realitas kebutuhan manusia itu sama. Tadi sudah saya ulas sedikit bahwa murid itu kebutuhannya sama, ya, untuk penjelasan. Tapi kadang ternyata murid itu tidak butuh dengan kata-kata, tidak butuh hanya dengan ceramah saja, karena ada gaya belajar minat anak yang berbeda. Anak itu kadang sukanya dengan gambar-gambar saja, dengan warna-warna yang cerah. Mereka baru memiliki semangat. Tapi pada saat kita belajar, kita bahkan menjelaskan suatu pelajaran itu monoton dengan ceramah saja. Nah, di sini itu berarti kita masih di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, bahwa kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi anak yang satu dengan anak yang lainnya pasti berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal itu sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti halnya ketika kita mengajarkan sebuah bangun datar berbentuk lingkaran. Ada anak yang bisa menjelaskan lingkaran itu yang memiliki garisnya melengkung, jelas dengan kata-kata mereka. Tapi ketika ada anak lagi yang lainnya, silahkan kamu jelaskan sebuah lingkaran itu seperti apa. Dia tidak mau berbicara, pinjam spidol, saya membuat di depan. Berarti dia jelas sifat yang kemampuan dia adalah visualisasi, ke gambar. Dia tidak mau berbicara, bertele-tele, pusing bagi dia. Nah, disitulah pandangan orang berbeda-beda terkait apa yang dia pelajari atau ilmu yang dia peroleh. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama. Kita belajar pelan-pelan seharian dengan ceramah begitu jelasnya, tapi ternyata masih ada anak yang tidak bisa menangkap apa penjelasan kita. Mungkin itu akibatnya bahwa kita belum menyadari bahwa kebutuhan anak itu berbeda. Nah, sedangkan kita berusaha di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan sebuah perilaku yang sudah salah, kamu sudah salah. Padahal di balik sebuah perlakuan mereka itu ternyata ada tujuannya. Pernah saya mengajar di kelas 2 ketika anak ajak-ajakan baik di payungan orang, tiga aneh, tapi tak sadar karena saat itu belum menemukan ilmu tentang itu, tentang perilaku manusia. Ternyata kenapa kamu terus nginjak-injak sepatu di depan saya? Ibu begitu terus, dia tidak berbicara, ya bingung kan jadinya. Ternyata saat itu dia membutuhkan perhatian, dan saat itu saya lupa sibuk dengan kegiatan tugas saya menulis, misi administrasi dan sebagainya. Ternyata anak itu memakai sepatu baru, Bu. Mau diberitahukan kepada saya, malu dia berucap, Bu, saya punya sepatu baru. Ternyata sudah beberapa menit kemudian saya perhatikan, oh sepatunya baru. Dipanggil si anak itu. Tadi kenapa kesini nih? Ada yang mau disampaikan? Enggak. Terus ada. Sepatunya baru ya. Ibu baru lihat. Langsung sebenarnya si anak teh. Dia kebutuhan mau diperhatikan. Ya. Ternyata dia semangatnya hanya dengan itu saja. Yang tadinya dia merengus, ketika sudah dia mencari perhatian seperti saya abaikan, tidak saya respon karena saya belum menyadarinya. Berapa menit kemudian dia kembali lagi dengan cerianya, ya. Kemudian belajar dengan begitu semangatnya, hanya dengan pujian seperti itu. Sepatu baru, beli dari mana?
Ya, itu. Selanjutnya terkait stimulus respon, ada bagi orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Termasuk ketika kita di sekolah, ketika suatu keinginan kita itu inginnya A, maka apakah bisa orang lain melakukan B? Kira-kira ketika ibu diarahkan oleh bapak ibu atau bapak kepala sekolah untuk melakukan sesuatu, apakah ibu mau serta-merta menurut apa yang dikatakan beliau? Tidak ya? Kira-kira apa yang diperintahkan oleh ibu? Pikirkan dulu. Berarti di situ bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, Pak. Ya, yang bisa mengontrol kita itu hanyalah kita sendiri dengan dasar adanya nilai-nilai yang kita yakini. Apakah itu benar atau salah? Kalau memang itu perintahnya sesuai dengan nilai yang kita yakini, maka pasti kita akan melakukannya. Tetapi jika nilai itu bertolak belakang, maka otomatis kita akan menolaknya. Iya Bu. Anak pun begitu, tidak berbeda dengan kita. Anak pun seperti itu. Jadi yang bisa menggerakkan hati mereka untuk melakukan sesuatu itu haruslah diri mereka sendiri. Selanjutnya, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain di terkait tindakan buruk. Sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi itu penjelasannya. Kemudian pemaksaan akan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita membujuk anak tidak berhasil, maka jurus terakhir adalah memaksa. Padahal di kurikulum Merdeka itu disebutkannya dengan penjajahan terhadap anak atau istilahnya pemerkosaan terhadap anak, itu pemaksaan namanya. Sedangkan di teori kontrol kita punya cara kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan hal-hal yang baru atau pilihan-pilihan baru. Jadi ada alternatif dari guru dan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan hanya dengan paksaan. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi kalau kita memaksa kepada murid jalannya, guru lalu berhasil berarti guru menang, siswa kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikir itu harus menang dan menang. Guru berhasil membentuk siswa lebih baik dan siswa berhasil membentuk dirinya lebih baik. Gitu. Itu maksudnya di perubahan paradigma pembelajaran yang baru. Nah, yang pertama itu adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin di sini mengacu pada disiplin diri, yang artinya perilaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, jadi yang disiplin di sini yang kadang kita pahami, disiplin adalah membuat anak itu teratur, melakukan perbuatan itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan tertentu yang dimana aturan itu sifatnya berasal dari luar. Seperti halnya di sebuah kelas itu ada aturan kelas ya Pak. Aturan kelas itu berasal dari siapa? Berasal dari Bapak Ibu guru, berasal dari kita, bukan berasal dari siswa. Nah, di saat ini di kurikulum Merdeka, kurikulum menginginkan bahwa disiplin positif itu harus berasal dari diri siswa sendiri. Artinya harus ada kesadaran dia untuk melakukan apa yang mereka anggap benar. Jadi bukan kita yang memaksa siswa harus berperilaku ini karena ini adalah benar. Itu menurut versi kita. Sedangkan versi anak-anak belum tentu. Bersepatu hitam itu menurut kita. Sedangkan menurut anak-anak bersepatu putih saya nyaman. Ya, tapi kita menyadarkan mereka bahwa ada nilai kebajikan yang harus dipatuhi.
disiplin positif bisa ditegakkan dengan atas dasar kesadaran dari setiap anak. Jadi kesananya kita tidak akan capek mengingatkan terus dan mengingatkan terus. Kita tidak akan istilahnya berulang-ulang mengingatkan mereka dengan penerapan disiplin positif tersebut. Nah, disiplin positif merupakan upaya penanaman kedisiplinan yang menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik. Jadi istilahnya ada motivasi dari dalam diri tanpa ada ego-ego rasa ingin dibalas atau ingin dipuji. Mereka datang setiap hari itu bukan karena ingin dipuji, hebat kamu anak, tiap hari datang tepat waktu. Atau siapa yang datang tepat waktu nanti akan ibu beri bintang. Ya, itu salah kalau kita menerapkan disiplin seperti itu. Jadi kita harus menanamkan bahwa kedisiplinan itu memang harus diterapkan pada diri kita sendiri. Sebab kamu membutuhkan misalnya. Sebab siswa membutuhkan untuk membentuk dirinya di masa yang akan datang lebih baik lagi. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah membentuk pribadi yang disiplin serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, sehingga diharapkan kelak mereka menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi muara akhirnya dari disiplin positif ini adalah siswa-siswa yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, sudah satu topik kita sudah selesaikan terkait disiplin positif. Supaya tidak bosan dan tidak mengantuk tentang penjelasan yang saya sampaikan, boleh kita diskusi dulu, barangkali ada pertanyaan. Kita saling, ada yang bisa menjawab, maka silahkan. Terkait disiplin positif, maka Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Maka ibu yang bersama supaya kita tidak mengantuk ya. Apa yang speaking dulu boleh biar tidak mengantuk. Mau seperti apa? Mau tepuk atau mau nyanyi? Nyanyi boleh. Maaf ya Bapak Ibu, silakan untuk berdiri. Nah, di sini ya speakingnya ada lagu, kita sambil nyanyi lagu naik delman. Nah, gerakannya sambil menepuk pundak, utama menepuk pundak, kanan kiri. Ya, pada hari Minggu turun hanya ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya ya. Saya sampaikan bisa bernyanyi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun hanya ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Salah satu kuda. Ya, terima kasih untuk kita semua. Kita bisa menerapkannya pada anak-anak saat mereka sedang mengantuk ya. Ada
dikasih oleh Bapak Ibu yang kreatif. Ya. Nah, pertanyaan saya ya Bu ya. maka Bu, Bagaimana contoh nyata dari penerapan disiplin positif? Bagaimana contoh nyatanya penerapan disiplin positif? terima kasih untuk Ibu Izan yang sudah memberikan pertanyaan terkait disiplin positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang menanggapi bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif. Bangga Bapak? Apa pertanyaannya apa? Bagaimana contoh nyata penerapan disiplin positif? Jadi contohnya itu bagaimana gitu? Kenyataannya yang ada yang harus kita laksanakan di lapangan, Pak, terutama di kelas gitu. Tentang contoh disiplin positif itu seperti apa? Baiklah, saya akan coba menjawab barangkali ada benarnya. Contoh nyata dalam melaksanakan disiplin positif, barangkali untuk peserta didik ya Bu? Iya. Peserta didik. Kalau kita menyimak dari paparan tadi tentang disiplin positif, artinya adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dipertanggungjawabkan oleh peserta didik. Jadi itu, kalau kita mendengar paparan tadi berarti nilai kebajikan yang harus anak pertanggungjawabkan, harus dilaksanakan. Contohnya, untuk penerapan atau contoh nyata yang harus dilaksanakan oleh anak di sekolah kita tentang disiplin positif. Disiplin positif itu kalau saya lihat ada beberapa komponen atau elemen. Yang pertama disiplin waktu mungkin, yang kedua disiplin berpakaian, yang ketiga disiplin apalagi barangkali ada tahu, disiplin berbicara atau sopan santun dan sebagainya. Itu mungkin masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan. Contohnya untuk disiplin waktu, kalau di aturan itu ya masuk atau datang ke sekolah setengah jam sebelum pelajaran mulai, otomatis anak itu harus bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Contohnya datang tepat waktu sebelum atau setengah jam sebelum pelajaran mulai. Itu untuk waktu. Untuk disiplin berpakaian misalnya, ada aturan-aturan yang harus kita ketahui sesuai dengan aturan baik dari pemerintah, dari lembaga sendiri. Untuk aturan yang kita pahami sekarang, untuk berpakaian misalnya untuk peserta didik hari Senin, Selasa memakai pakaian merah putih, hari Rabu, Kamis memakai pakaian batik. Ya, itu salah satu contoh. Anak tersebut harus bisa menerapkan berpakaian yang baik tersebut sesuai dengan aturan atau kebajikan yang diterapkan. Barangkali itu sementara sebagian SDM itu, mungkin yang lainnya bisa dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan Ibu yang sudah disampaikan tadi. Betul sekali pada penerapan budaya positif yang nyata sebenarnya sudah kita laksanakan sehari-hari, hanya tindakan kita dalam menanggapi yang dinamakan dengan budaya positif adalah menanggapi anak ketika mereka melakukan kekeliruan. Bagaimana proses kita meluruskannya, mungkin seperti itu Bu, terkait budaya positif. Kalau tadi kata Bapak itu menyatakan bahwa di aturan anak itu datang 30 menit sebelum mulai pembelajaran, itu kan aturan ya Bu, aturan sudah jelas dibuat di tata tertib sekolah kita. Maka anak untuk yang dikatakan disiplin
disiplin positif itu seharusnya mereka datang tepat waktu di awal itu bukan karena ingin mentaati peraturan itu, tapi yang diinginkan oleh disiplin positif adalah mereka sadar bahwa saya adalah siswa SD 2 Sadar Bayinan ketika mau bersekolah datangnya harus tepat waktu karena saya adalah orang yang disiplin, jadi saya kuncinya ya. Jadi sampai baru dia akan mentaati sendiri. Jadi sudah ada dalam diri sendiri, betul sekali itu. Adapun ternyata terjadi pelanggaran, tiba-tiba misalkan si A datangnya adalah jam 7:05, apa yang akan kita lakukan coba? Apakah kita akan serta-merta menghukum mereka? Nah, mungkin dalam hal budaya positif kita sebaliknya menanya dulu alasan mereka melakukan pelanggaran itu. Kemudian dilanjutkan dengan apakah menyadarkan mereka apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Dan tindak lanjutnya adalah kita menyerahkan kepada anak itu sendiri upaya perbaikan yang akan mereka lakukan. Bukan kita yang akan mengontrol dia. Besok kamu harus datang jam sekian. Kamu tidak boleh melakukan ini lagi. Bukan kita yang harus memberikan aturan itu, tapi dia harus punya inisiatif sendiri. Besok saya mau datang lebih awal. Kenapa alasannya? Karena saya mau jadi anak yang disiplin. Gitu. Jadi bukan kita yang membuat aturan, tetapi anak dengan kesadarannya sendiri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah itu. Nah di topik yang kedua kita lanjutkan ke nilai kebajikan yang sudah tadi dibahas sedikit di di materi disiplin positif. Nah nilai kebajikan itu seperti apa? Banyak sekali nilai kebajikan menurut beberapa pendapat. Nah di sini dari ke-6 nilai kategori kebajikan saya merangkum hanya 3 kategori saja. Yang pertama yaitu pelajar Pancasila, kemudian ada Primary Youth Program (PYP), kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, di mana nilai kebajikan itu biasanya bersifat universal, kemudian hasil kesepakatan bersama lintas suku bangsa, agama dan latar belakang. Jadi sifatnya umum, tidak hanya berlaku untuk satu golongan saja. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila sudah kita pahami tadi di materi sebelumnya. Ada 6 dimensi pelajar Pancasila dan itulah salah satu bentuk nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Kemudian dari yang kedua yaitu ada dari PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, menerima, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan terkait keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri, memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya semua nilai-nilai ini adalah memiliki hubungan atau keterkaitan yang hampir mirip sebenarnya ya. Tentang misalkan dari kreatif memiliki apa yang sama dengan kreatif bisa menjadi pendengar yang aktif, terus dapat antusias ya Pak? Ya betul, antusias tuh. Atau bernalar kritis juga bisa masuk antusias, ingin tahu ya. Nah itu sebenarnya memiliki kesamaan yang hampir mirip. Nah melanjutkan ke materi sebelumnya yaitu terkait kebutuhan dasar, bahwa orang itu melakukan segala perbuatan itu memang didasari oleh kebutuhannya ya, didasari oleh keinginannya untuk memenuhi kebutuhan. Kita makan setiap hari tanpa pernah bosan karena kita sadar bahwa tubuh kita memiliki kebutuhan untuk makan, untuk bertahan hidup. Nah ternyata manusia itu pada umumnya memiliki
dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Sudah sangat jelas, untuk bertahan hidup kita butuh sandang, pangan, dan papan. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, dan kita butuh tempat tinggal untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan di mana kita berada. Kalau misalkan kita di rumah, kita butuh kasih sayang dari anggota keluarga, dari anak, dari suami, dari istri, dari ayah, dari ibu, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita di sekolah, saat kita sebagai posisi kita sebagai guru, tapi kita butuh kasih sayang, perhatian dari rekan kerja. Begitu pula dengan siswa, saat siswa di sekolah mereka butuh kasih sayang dari gurunya, di mana guru itu sebagai orang tua kedua saat mereka di sekolah atau pengganti ayah dari ibunya saat di sekolah. Kemudian kebutuhan ketiga yaitu terkait penguasaan. Artinya bahwa kita ini terkadang suka minder kalau orang lain itu tidak menghargai apa yang kita mampu, misalkan. Karena apa? Karena orang lain belum bisa melihat kemampuan kita, mungkin seperti itu. Sama ketika murid pun mereka diam, malu-malu, karena mereka belum pernah diakui kemampuannya. Terkadang orang tersebut sesuai baru, anu anak tugas biasa pada dina jawab, tugas biasa kata sakit boten 100 we, fokus berangkat tadinya we. Padahal itu tidak boleh. Ya. Justru saat itu kita malah tidak memberikan, tidak memenuhi kebutuhan akan penguasaan dari anak yang lain. Sebab pada dasarnya setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Kalau misalkan si A itu tidak pandai, tidak pernah mendapat nilai 100, mungkin saat menyanyi dia paling cerdas. Betul? Ada yang seperti itu. Ada saat ketika praktek menari justru dia paling lincah. Saat olahraga dia paling hebat, misalnya paling semangat. Tuh. Maka di satu sisi itu kita harus berikan pengakuan bahwa dia adalah mampu. Jangan sampai kita menyamakan usaha di matematika dia cenderung tidak pernah menjawab, nilainya pun selalu di bawah rata-rata. Lantas ketika kita menilai di olahraga, bagus pasti ibu pasti benar, kita pasti mau wujudkan dari baik. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kita cari dulu potensi anaknya, lihat dulu potensinya. Jangan serta-merta menghakimi mereka dengan judge seperti itu. Ya. Tuh, karena mereka pasti butuh akan pengakuan dari keterampilan mereka, dari kemampuan mereka, sehingga mereka butuh untuk dihargai. Yang ketiga, manusia itu membutuhkan kebebasan. Ketika Bapak Ibu sudah mengantuk, maka saya bertanya, kamu mau seperti apa lagi sekarang? Mau speaking dulu? Kata ibu tadi ya, boleh. Padahal di urutan kegiatan itu belum waktunya untuk breaking. Ternyata ibu sudah memintanya lebih awal, maka saya melakukan itu termasuk adalah pemberian pengakuan atas kebebasan ibu untuk melakukan sebuah pilihan. Ketika Bapak Ibu sudah mengantuk, saya mau ke air dulu, silahkan. Saya tidak bisa melarang. Karena pilihan Bapak Ibu saat itu. Sampai ketika anak di kelas seperti itu mereka mengantuk, bukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Mungkinkah pembelajaran yang diberikannya itu belum sesuai dengan keinginannya, atau mungkin kondisi dia saat itu sedang tidak baik-baik saja, maka dia memilih diam saja. Saat ibu guru bertanya, saya memilih diam menjadi murid. Bukan kesalahan itu, Bu, ya. Harus kita akui bahwa mereka ingin diam. Mungkin kalau sedang sakit gigi barangkali. Ya. Maka di situ silakan anak ditanya apa
keinginan mereka saat itu. Dan kita sebagai guru berhak untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka. Ketika mereka belajar matematika itu tidak mau di dalam kelas, bosan di dalam kelas saja, yuk kita ke lapang. Ibu bisa membawa pelajaran matematika ke lapang. Mungkin cara berhitung yang biasa dengan angka saja, dengan gambar, bukan tulis, bingung kan anak? Kalau di lapang bisa mereka silahkan kamu menghitung penjumlahan berapa, mau 5 tambah 10 misalkan. Apa yang alat bantu yang bisa kamu temukan di lapang, silakan. Mungkin mencari kerikil atau mencari daun-daunan lah, atau bunga-bungaan misalnya. Itu berhak atas kebebasan mereka yang diinginkan. Tuh, mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait kesenangan. Anak itu pada umumnya mereka senang bermain. Mau dari itu siswa kelas 1, 2, 3 ataupun kelas 4, 5, 6, meskipun tingkatan mereka sudah berbeda, pada dasarnya mereka suka dengan permainan. Jadi sebagai guru yang berpihak pada murid, alangkah adilnya ketika kita menciptakan suatu pembelajaran itu dengan diselingi permainan. Misalnya saat mereka sudah jenuh, mari kita bermain dulu, atau mengemas materi itu dalam sebuah permainan. Kemudian hal lucu atau yang berkaitan dengan seni. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Apakah semua anak suka dengan permainan? Tidak mungkin semua pasti suka permainan. Ada anak serius mainin dengan penjelasan saja. Ya, ada yang kelompok ini suka dengan bermain, kuis-kuisan, tebak-tebakan, hal-hal yang lucu. Nah, itu di sini harus Bapak Ibu harus bisa memfasilitasi pembelajaran itu untuk memenuhi kesenangan mereka. Disinilah pembelajaran yang berdiferensiasi yang diinginkan. Jadi ketika anak ingin bermain tebak-tebakan, ibu coba buat tebak-tebakan. Tapi setelah itu ibu berikan penjelasan yang lebih detail. Mungkin seperti itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya terkait motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah segala sesuatu, segala alasan manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, anak itu suka melakukan perbuatan itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak datang pagi-pagi. Kenapa? Karena saya takut dimarahi ibu guru misalkan. Sebab kalau saya datang terlambat, ibu guru pasti ceramah, laba-laba dan sebagainya. Atau takut nanti saya disuruh berdiri di tengah lapang. Itu mereka yang alasan untuk melakukan sebuah perbuatan itu yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya mengerjakan PR, besok diperiksa karena guru akan memberi bintang atau sekedar memberi permen misalnya. Sebelumnya tidak, nah besok ada PR yang harus dikerjakan, selesaikan besok. Nanti siapa yang mengerjakan besok tepat waktu besok, ibu akan beri permen loli misalnya. Oleh anak kelas 1 pasti semangat ya Bu. Pernah ibu memberikan iming-iming hadiah pada anak? Pernah ya? Pernah saya apalagi di kelas 1, 2, 3 tuh. Padahal ternyata itu adalah hal yang masih belum. Sebab apa? Sebab nantinya tidak akan membentuk ketaatan yang berasal pada diri sendiri. Jadi mereka taat semata-mata karena ada sesuatu yang ingin mereka harapkan. Jadi kalau suatu
teuing mau dilaksanakeun. Kerjakan ini ya, soal 1 sampai 5. Coba guru tidak biasa di kelas 5. Bingung anak tengah pulang. Sudah selesai? Belum. Dikontrol lagi berapa menit kemudian sudah selesai? Belum, anak tidak ada yang mengerjakan. Pas ditanya kenapa kamu belum mengerjakan? Ibu mau kasih hadiah apa kalau saya mengerjakan? Justru anak malah bertanya kepada kita. Jadi bukan dasar tanggung jawab atau kesadaran diri apa yang dia lakukan itu. Sebab ada iming-iming yang dia ingin terima. Tuh. Apa yang disebut pada kelas 5 teh? Kelas 1 kerjakan ini ya. Nanti kalau yang tidak mengerjakan tidak akan diistirahatkan misalkan. Nah, si memang bekerja ya. Pas ketika masuk sudah, tapi dasar mereka melakukan sebuah perbuatan itu karena apa? Karena untuk menghindari hal yang tidak nyaman. Masuklah ibu Ida yang dari hari di kelas itu. Ya. Ibu Ida yang dari hari ya. Anak-anak, ibu guru baru kelas 1 belum masuk hari ini ya karena ada kegiatan. Sekarang ibu akan menemani kalian seharian. Coba ibu dikerjakan. Coba ini kerjakan nomor 1, jangan banyak-banyak ya. Nanti supaya kamu tidak musibah capek. Gak baik hati bu. Disuruh ngerjakan cuma 2 lembar. Itu mulu sama saya lihat. Udah selesai? Belum. Lihat lagi belum selesai belum. Kenapa belum selesai? Nanti kalau saya sudah selesai, mama mau kasih apa? Oh, saya bingung. Saya ngajar di kelas 6 karena tidak pernah saya memberikan hadiah apa-apa. Ternyata di kelas 1, ibu kelas 1 kan biasa kali memberikan hadiah. Nah itu tidak akan membuat anak merasa bertanggung jawab terhadap tugas. Ketika gurunya diganti dengan postur yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, mereka akan menolak. Dia hanya akan taat pada gurunya saja, kepada wali kelasnya saja. Itu ternyata kasus itu sering saya temukan. Ya, ketika saya masuk di kelas ini ternyata begini. Dari wali kelas tanaman, kok bisa mereka menurut? Kenapa ketika saya masuk di sana mah? Itu ini tidak buat saya balik hati sekali. Itu berarti motivasi yang dia lakukan itu adalah berasal dari luar, hanya karena ada rangsangan dari luar, bukan atas kehendaknya sendiri. Tapi ketika ibu guru wali kelas 1 datang ke kelas 6, insya Allah kerjakan 10 nomor, mereka kerjakan. Sudah selesai sudah. Nanti yang sudah selesai berdapat itu diberi hadiah ya. Pasti hadiahnya paling begitu. Tanggapannya datar. Sebab mereka memang tidak terbiasa seperti itu. Sudah selesai. Sebab di kelas 6 saya sendiri tidak menemukan hadiah, mengingat pada usia kelas 6 itu mereka sudah masuk ke masa yang lebih dewasa lagi. Jadi yang kedua itu termasuknya motivasi intrinsik. Apa yang mereka lakukan adalah karena ada rangsangan dari luar. Sedangkan yang diharapkan oleh kita adalah menjadi diri sendiri. Anak itu mau menjadi seperti apa? Ketika anak saya mau menjadi anak yang bertanggung jawab atas hal-hal yang ditugaskan kepada saya, maka disitulah yang dinamakan motivasi intrinsik hadir pada diri anak. Dan apakah anak kelas 1 bisa seperti itu? Bisa, ya, bisa. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa, meskipun mereka usianya masih
juga, mereka bisa akan merubah motivasi mereka dari ekstrinsik menjadi intrinsik dengan perlakuan kita yang tepat. Mungkin seperti itu. Nah, lanjut lagi sebagai kelanjutan dari materi tadi, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran pada anak, yang kita lakukan biasanya adalah hukuman. Di mana hukuman seperti apakah hukuman? Seperti apakah konsekuensi dan seperti apakah restitusi? Nah, di sini karakter dari setiap perbuatan yang kita berikan sebagai tanggapan atas tindakan siswa ini memiliki ciri diantaranya saja, tidak terlalu banyak. Yang biasa kita lakukan adalah ketika anak melanggar kita memberi hukuman. Biasanya karakter hukuman itu adalah dilakukan secara tiba-tiba. Pernah Bapak memberikan suatu tanggapan terhadap pelanggaran siswa yang dilakukannya tiba-tiba muncul saat ini juga, ya. Kemudian bersifatnya satu arah, mengajak bapak, mengajak ibu, kamu sekarang tidak memakai seragam merah putih, padahal hari Selasa tiba-tiba anaknya pakai celana pramuka, ya, pakai kaos olahraga, kamu berseragam sekarang lari mengelilingi lapangan. Pernah seperti itu? Tidak. Terima kasih, alhamdulillah, berarti kita tidak melaksanakan hukuman. Kemudian murid tidak dilibatkan. Saat itu mereka tidak berkutik. Ketika sudah bapak gurunya menyatakan kamu melanggar, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan hukuman biasanya bersifat fisik atau psikis. Tadi disuruh lari, siksa budak teh. Sina capek sama boy atau sina menterang di tengah lapangan itu bentuk hukuman. Nah, adapun ketika kita melakukan sebuah hukuman itu setelahnya kita tahu bahwa hukuman itu adalah hal yang bisa menyiksa fisik siswa, maka jangan diterapkan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan konsekuensi. Apa itu konsekuensi dan bagaimana cirinya? Yang pertama ada terencana. Maksudnya terencana gimana, Bu? Yang dimaksud terencana? Sudah direncanakan, sudah disepakati. Misal, ketika ada yang tidak mengerjakan PR tepat waktu, maka misalnya anak itu harus apa? Harus membersihkan, mengerjakan di warna. Kita sepakat anak-anak sepakat. Itu masuk ke konsekuensi. Kemudian kalau tidak ada yang bisa datang terlambat, konsekuensinya lari di tengah lapang, sepakat. Kalau memang itu sepakat, maka itu terbentuklah konsekuensi. Kemudian murid tetap tidak nyaman. Anak disuruh mengerjakan tugas di luar kelas. Itu meskipun mereka sudah sepakat sebelumnya, tetapi tetap saja itu membuat mereka tidak nyaman. Justru malah mungkin dengan belajar di luar itu kalah pinci-kiki perdam deh ngerjakan ada anggas iya, ya Pak. Ngerjakan iya kan ada besliur bergesek, boro-boro keluar ide untuk menjawab soal dan nama kalah lebih bebas wae gitu. Kemudian guru biasanya menjadi pemonitor, tinggal ikut, ya. Itu namanya konsekuensi atau kesepakatan. Nah, yang terakhir ternyata ada restitusi, di mana restitusi ini sebagai satu keputusan yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Itu diadopsi dari konsekuensi, yaitu ada kesepakatan bersama. Kemudian di sini titik beratnya murid dapat memilih idenya untuk penyelesaiannya itu berasal dari murid, bukan dari kita. Kalau konsekuensi itu biasanya cenderung dari guru. Kalau restitusi biasanya ide penyelesaian adalah dari
tindakan proaktif dari keduanya antara guru dan siswa. Kemudian biasanya hal itu, restitusi itu adalah suatu tindakan penerapan budaya positif itu dilakukannya dengan dialog terlebih dahulu. Hal apa yang dijadikan upaya penyelesaian di mana anak itu nyaman, guru juga nyaman. Tidak ada yang dibuat tidak nyaman seperti hanya konsekuensi itu. Supaya lebih cepat, berhubung SPT-nya sudah tadi sudah 2 SPT, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontra guru. Nah, setelahnya kita bahwa tadi itu ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi, dan ketiga itu yang dianggap paling tepat itu adalah restitusi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan penerapan budaya positif, kita harus tahu dulu 5 posisi kontra guru. Sebagai kita, posisi kita ada di mana? Yang pertama, berarti kalau tadi terkait hukuman, berarti posisi guru adalah yang kita sebagai penghukum, yang biasanya serta-merta mendadak bersifat fisik, itu namanya hukuman. Berarti orang harus jadi penghukum bagi murid. Seperti apa? Seperti ketika anak datang terlambat, ujung-ujung terasnya berat. Kenapa terlambat? Ujung-ujung udah lari 50 ini di depan, atau berdiri di tengah lapangan. Itu ayam kali anak aja datang terlambat, dan hukuman itu hanya bersifat fisik. Dengan cara itu mereka tidak akan serta-merta jadi berubah disiplin nantinya, tapi justru nanti malah menimbulkan saya sebel sama bapak guru ini, emosi, dendam, lain itu nanti itu pernah mengalami seperti itu. Kita kan berasa benar mau mendisiplinkan anak, tapi langkah yang kita laksanakan itu kurang tepat. Sudah tidak erek sayeuneun ya, cara kita mulai isukana pasti buat sieunan ngalaman deui, tapi ternyata besoknya budak lebih galak deui, lebih lincah deui. Ya katanya datangnya terlambat dan mereka jalan belakang misalnya. Itu saya alami zaman SMP SMA. Ketika gerbang sudah ditutup, saya datang pakai rok, udah disiksakeun ya kenapa. Ternyata ketika guru dihukum di tengah lapangan ada siur, ternyata siur bro. Isu pandai, wah kesempatan tabur lagi nyot silang punya hadapan, jadi sekarang masuk dari itu bisa lebih dewasa dari anak bakal lebih lincah seperti itu mengadai kita sebenarnya. Kemudian mereka akan lebih jauh pada kita. Dan setelah dihukum, ya dengan serta-merta ibu guru datang, bapak guru datang, bapak ya, bagus yang hukum, guru-guru yang salaman, pak guru ini. Nah itu. Terus sebagai penghukum ternyata tidak tepat, dan tidak efektif dilakukan untuk menerapkan budaya positif. Yang kedua, membuat merasa bersalah dengan keluhan kita kepada murid. Kita merasa kecewa dengan kesalahan yang dilakukan murid. Itu tidak akan serta-merta membuat anak jadi disiplin. Ya, kadang orang selalu mencekil keluarganya, atau kamu teh mau gimana lagi? Ibu mau menegas pusing. Lagi-lagi akhirnya dibejakan gerak sama mama hidup, papa hidup, itu termasuk manca. Kemudian kita mengeluh pada anak. Mungkin anak bisa berubah jadi lebih baik, tetapi di situ mereka tidak akan memiliki rasa percaya diri karena saya merasa saya sudah tidak berguna lagi.
kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Nah ini sebagai curhat saya di kelas 6 setelah 2 tahun berjalan. Di tahun sebelumnya saya menerapkan diri saya itu sebagai kontra bagi mereka, pemantau bagi mereka. Disinilah saya temukan 2 tahun terakhir saya menerapkan diri sebagai teman bagi anak-anak. Ternyata sebagai teman itu dalam satu masa itu sangat baik Pak, yang saya rasakan. Tiba-tiba suatu masa saya masuk ke kelas, mereka memberikan kejutan. Kejutan itu tiba-tiba terpukul angin ujung dibalik kado. Kakak yang ambil dikasih kado. Ternyata ini ada efek samping dari saya perlakuan saya kepada diri sebagai teman. Tetapi itu positifnya. Kemudian ketika ada mereka permasalahan, kita mengerti mereka refleks bertanya, berat-berat dulu. Tapi efek negatifnya adalah ketika saya bertemu dengan siswa, ya ada yang lain anak kecil membahas salaman dan jeng-jengnya. Ada yang sering ukur, ini bahasa salaman kan? Itu gede atau gede? Ada ibu, ibunya nak kayak nak, ibu, sakit itu berat tadinya ya. Nah, jadi kita pulang ke kapal asa di bageran, kurang teh. Nah, hal lain berhormat, tentang rasa salaman atau pemahaman gitu. Nah, ternyata itu efek samping negatif dari menjadikan mereka sebagai teman. Terkikis sedikit rasa hormat sebagai kepada kita sebagai guru. Disitulah saya temukan kesimpulannya seperti itu, bahwa teman itu adalah bukan posisi yang terbaik memposisikan kita pada mereka. Saya sering dengan teman, terus bagaimana bukan kita yang harus bisa masuk kepada kehidupan mereka. Ternyata ada rekan saya yang berpendapat boleh kita menjadi temanku, tapi dalam waktu-waktu tertentu saja. Dalam pembelajaran kita wajib sebagai pemantau, lebih tegas, seperti itu, lebih teratur lagi. Kalau misalkan sedang di luar, bertemu di luar atau sedang istirahat, boleh kita menjadi teman bagi mereka. Seperti itu, menempatkan waktunya saja. Nah itu, pilih suka pada guru tergoda untuk menjadi teman apalagi untuk para bapak-bapak. Nah itu yang dikhawatirkan. Ketika memposisikan diri sebagai teman, kemudian kedekatan bapak-bapak itu dengan siswa itu cukup dekat. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu mungkin yang dijaganya. Itu saya sudah mengalaminya, dan saya dengan materi yang saya pelajari saat ini, saya akan mencoba mengikis pertemanan antara kami dan siswa supaya agak berubah gitu ya, sedikit proses negatifnya dapat terkikis. Terakhir sebagai pemantau, yang terakhir sebagai pemantau, yang keempat sebagai pemantau, di mana posisi guru itu agak, kalau dinamakan pemantau itu biasanya lebih bersifat diktator. Kumaha guru gitu, siswa lebih biasanya lebih takut, lebih taat juga. Positifnya mereka akan lebih taat terhadap gurunya, lebih hormat juga. Tuh, sebagai pemantau. Dan yang posisi terakhir yaitu sebagai manajer, di mana sebagai manajer itu adalah kolaborasi di antara dua posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi ketika kita menangani siswa yang mengalami sebuah masalah atau menghadapi sebuah peristiwa yang harus diselesaikan, posisikanlah kita sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Itu sebagai posisi manajer. Dan di sini menurut paradigma pendidikan yang baru, posisi manajerlah yang harus kita lakukan. Jadi dalam saat menyelesaikan masalah itu, kita tidak boleh memberikan aturan pemahaman kurang, tetapi kita lakukan
siswa. Bagaimana situasi yang memang nyaman untuk mereka dan nyaman untuk kita, dan anak bisa berubah. Itu inti dari tujuan sebagai manajer. Nah, di sini ada kasus Reno datang terlambat ke sekolah. Karena Reno tidak pernah datang terlambat. Nah, ada beberapa kontrol yang mungkin kita lakukan kepada si Reno saat dia datang terlambat. Yang pertama, ketika posisi kita sebagai penghukum, kita akan memberikan tindakan atau ucapan seperti ini. Berdiri sana seharian di belakang. Tidak mau tahu si Reno kenapa datang terlambat. Reno, kamu datang terlambat. Sekarang kamu berdiri sana seharian di belakang. Kamu tidak perlu mengikuti pembelajaran Bapak di kelas. Pernah Bapak Guru, Ibu Guru melakukan seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Berarti kita tidak pernah melakukan sebagai penghukum. Yang kedua, sampai kapan kamu akan terus begini? Terus-terusan membuat ibu kecewa. Biasanya ada suaranya lirih, halus. Pernah tidak ibu seperti ini? Ibu kecewa sekali melihat kamu sudah minggu sekarang sudah 3 kali kamu terlambat, lagi-lagi terlambat, lagi-lagi terlambat. Ibu malah kecewa sama kamu. Nah, pernah seperti itu, Pak? Pernah? Nah, itu adalah sisinya kasih Siti, ya. Sampai itu ya. Itu tindakan kita sebagai posisi rasa bersalah, membuat mereka bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman, Reno, kamu terlambat lagi hari ini. Saya kesiangan, Bu. Ya sudahlah, ayo masuk ke sana. Tanpa ada penyelesaian yang jelas, ya, tidak ada penyelesaian yang jelas. Sebab posisi kita adalah si Reno adalah teman kita dan kita adalah teman si Reno. Ya sudahlah, sana masuk. Besok jangan begini lagi ya, kasihan Bapak. Kita disini oleh anak. Tuh kalau kita jadi teman. Kemudian sebagai pemantau, Reno, kamu datang terlambat lagi. Kamu tahu kan aturan di sekolah kita harus datangnya jam 7, misalnya atau masuk sekolah jam 7. Sekarang sudah 7:30. Besok ibu tidak mau tahu, kamu harus datang tepat waktu. Nah, pernah tidak seperti ini? Pernah Bapak seperti ini ketika anak terlambat? Pernah ya? Nah, itu kalau kita sebagai pemantau, biasanya orangnya asal-asal iya Bu, sebagian anak disini, ternyata itu juga kurang tepat. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, inilah yang paling dirasa paling tepat. Reno, kamu sekarang terlambat. Kamu tahu tidak kesalahanmu seperti apa? Nanti anak akan sadar. Saya datang kesiangan, Bu. Saya melanggar kata tertib. Guru di saat itu menjadi teman, menanya baik. Kemudian posisi kita selanjutnya, tanyakan apa penyebab mereka terlambat. Sekarang coba bagaimana kamu akan memperbaikinya agar besok tidak terlambat lagi. Bukan kita yang memberikan ide dulu, tanya dulu mereka maunya seperti apa. Kan saya datangnya kesiangan, Bu. Karena saya bangunnya kesiangan. Saya juga berangkat ketinggalan selama teh. Terus mau bagaimana cara perbaikannya? Bisa mau berangkat ke udara teh. Terus masalah kesiangannya kemana? Adakah orang yang bisa membantu kamu nanti di rumah? Anak pasti muncul. Oh, di rumah saya punya ibu, punya kakak, atau yang mengerumun HP, pasang WA, kan?
tepat waktu. Jadi di sini kita harus memposisikan kita sebagai manajer bagi peserta didik kita. Nah, terakhir ada tebakan. Nah, posisi kontrol. Apakah aku saat Bapak Ibu mengucapkan saya kecewa sekali dengan tindakanmu tadi? Posisi kontrol apa dulu? Sebagai pembuat merasa bersalah, betul sekali. Kemudian yang kedua, dasar kau ada saja, selalu lupa terus. Sebenarnya saya duduk lagi, kemudian mengerjakan PR itu posisi sebagai teman. Nah, selanjutnya, sekarang maukah kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa coba kamu ada ide? Sebagai manajer. Kemudian sekarang bersihkan toilet semuanya sampai bersih. Buku pada pekerjaan PR itu ayah kaitannya menjaga PR dan kebersihan toilet. Mau jadi beres PR mengerjakan kebersihan toilet kita disebutkan hubungan itu ayah kaitannya. Penting Bapak Guru senang, Ibu Guru senang kalau bisa buka kalian. Selanjutnya, kamu tahu kan aturan sekolah ini rambut harus cepat. Nah, besok Ibu mau rambutmu sudah rapi, tidak tahu bagaimana caranya halus kepala. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, tetap semangat. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak aturan per hari setiap kelas kita sudah menempelkan tata tertib? Dan ternyata tata tertib itu setelah dianalisis ternyata hanya satu pihak. Nah, perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas atau yang pertama bersifat sepihak, kemudian memaksa tanpa kesepakatan bersama dan membuat murid tidak nyaman. Sedangkan keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan bersama atas dasar keyakinan bersama, kemudian memberikan siswa pilihan yang dianggap penting bagi mereka. Jadi kalau hal-hal yang memang tidak penting tidak harus mereka sepakati. Nah, bagaimana pembentukannya? Nah, tadi di kelas 6 alhamdulillah sudah dilakukan pembuatan keyakinan kelas. Adapun tahapannya seperti itu. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus dibuat di awal tahun atau awal semester boleh. Kemudian berawal dari peraturan kelas. Kemudian peraturan itu diubah ke bentuk positif. Misal, siswa tidak datang terlambat atau siswa tidak tidak menaati tata tertib. Nah, tidak itu diubah menjadi kalimat positif. Misalkan kalau siswa tidak datang terlambat, kalimat positifnya siswa datang tepat waktu. Nah, kemudian setelah itu temukan nilai kebajikan universalnya dari setiap pernyataan positif tersebut. Nah, misal siswa datang tepat waktu, kaitannya dengan hal apa kira-kira itu? Nah, disiplin itulah yang dinamakan dengan kebajikan universal dan bisa disebutkan sebagai poin keyakinan
siswa harus terlibat dalam proses pembuatannya. Nah, hasil kesepakatan itu silakan ditempelkan di tempat yang mudah terlihat oleh siswa dan guru. Nah, mungkin itu salah satu dari upaya kita penerapan budaya positif dari dalam kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas sekarang? Belum. Nah, kalau misalkan belum, mudah-mudahan dengan berbagai ilmu yang saya peroleh, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diyakini oleh siswa-siswi Bapak Ibu semuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Inilah dari akhir materi kita, yaitu penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog antara guru dengan siswa, kemudian dalam upaya menyelesaikan masalah dengan tujuan agar murid dapat memiliki karakter mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana langkahnya sebenarnya tadi sudah diulas ya, ketika anak melakukan pelanggaran. Yang pertama itu hari ini lebih diarahkan penjelasan itu maksudnya kategori apa, misalnya langkahnya apa. Yang pertama itu yaitu langkah menstabilkan masalah, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini jelas tuh apa saja yang dinamakan menstabilkan identitas. Nah, di situ dalam langkah menstabilkan identitas kita saat itu bisa bertanya kepada siswa, yaitu terkait kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan alasan kenapa anak melakukan sebuah tindakan pelanggaran tersebut. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah bisa kita sepakati atau yang kita buat sebelumnya di kelas kita. Itu untuk yang menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, ya. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Bahkan Bapak juga dulu waktu SMA pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalkan, atau sebenarnya kamu mau jadi anak yang seperti apa, misalkan seperti itu. Itu lebih ditanyakan kembali kepada anak, jangan sampai kita yang mendikte mereka. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini ya. Nah, itu tadi sudah ada tebak-tebakan menstabilkan identitas. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Kemudian manusia tak ada yang sempurna. Tuh. Nah, ini prinsip menstabilkan identitas itu berdasar pada bahwa sebuah kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran, atau misalnya mengutip dari peribahasa, belajarlah dari kesalahan. Nah ya tuh, ada peribahasa seperti itu, belajarlah dari kesalahan. Kalau kita pikir kenapa kesalahan harus dipelajari, ternyata untuk melakukan perbaikan selanjutnya memang kita harus sebelumnya harus pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kedepannya akan berubah. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Bagus nih. Awal prinsipnya itu karena manusia melakukan sebuah perilaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian pertanyaan yang bisa kita letakkan kepada siswa yaitu, kamu patut mempertahankan
itu. Jadi orang teh mendengarkan itulah pernyataan yang diucapkan oleh siswa. Kenapa kamu teh jogol untuk babaturan? Anak teh sok jawab ieu. Da si eta mah kece bae kan nami bapak abdi. Wajar mereka mempertahankan nama baik keluarganya. Wajar itu harus diapresiasi dulu oleh kita. Jangan serta-merta disalahkan. Nah, agar mereka ada alasannya kenapa mereka bulat dengan temannya seperti itu. Nah, saking punya anak betul. Justru kalau kita kamu gitu baik, jodoh. Justru di masa depan takutnya mereka ketika ada hal yang bisa mengancam nama baik keluarganya, mereka justru malah cuek dan cepat gitu baik. Nah, itu ya. Nilai tinggi itu tertanam budaya positif dan sejak ini betul ternyata. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Prinsip ini yaitu didasarkan bahwa setiap manusia memiliki motif intrinsik baik. Pada dasarnya manusia ada sisi kebaikannya. Seberapapun anak itu nakal. Nah, yang ketika anak melakukan kesalahan, kita pernah bertanya kepada anak, apakah yang kamu yakini tentang kelas kita misalnya? Apakah kamu mau jadi manusia seperti apa? Anaknya sok jawab, saya mau jadi anak yang baik. Sebenarnya keinginan anak ingin menjadi anak yang baik. Tetapi lingkungan, tetapi keadaan memaksa mereka untuk bertindak hal yang salah. Pada dasarnya mereka ingin baik itu. Saya yakin itu. Nah, contoh beberapa yang pernah saya lakukan. Saya ini suaranya kurang jelas ya, tidak bisa mendengarkan. Tidak mungkin tapi enggak Aisyah Admian kayak gitu. Kan itu ke Jakarta atau Enggak Aisyah Admian. Na TV datang breaking news. Gitu ini pun. Contoh proses diskusi yang sudah saya praktekkan dengan siswa saya di kelas 6 terkait penanganan masalah yang terjadi yang sering terjadi di kelas kita sebenarnya. Anak tiba-tiba bertengkar dengan kawannya akibat hal-hal yang sepele. Itu sering kita abaikan. Ternyata hal itu haruslah mendapatkan tanggapan dari kita dengan serius ya. Maka di situ proses ketiga restitusi dapat dilakukan. Nah, ini juga untuk
penanganan tindakan kedisiplinan terkait datang terlambat ke sekolah. Jadi sebelumnya kita melihat sisi alasan mereka kenapa melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, terbentuk dalam upaya kita menciptakan budaya positif di lingkungan SD 2 Sadar Palingan, sangat penting bagi kita untuk memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial dalam melaksanakan peran kita sebagai amal bagi murid kita, sehingga kita mampu merefleksikan diri kita terhadap murid kita dengan harapan kelak murid kita menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi harapan akhirnya adalah kita membentuk siswa yang mandiri dan disiplin, sukses tadi itu benar-benar luar biasa. Dan dengan mandiri dan bertanggung jawab, pasti dia akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan dan penuh rasa semangat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi kalau misalnya kemarin kita suka memberikan penghargaan supaya anak dapat memahami pelajaran dengan iming-iming itu, nanti mah mulai dikikis. Sebab pada dunia nyata untuk mencapai sesuatu itu tidak ada iming-iming dan imbalan sebenarnya. Ya, mungkin saya harus sukses, saya menjadi orang yang sukses itu nanti akan dipuji oleh orang. Tidak, ya pada dunia nyatanya tidak. Jadi diharapkan anak itu jangan sampai kebiasaan kurang kasihan iming-iming teh menjadi mendarah daging. Mungkin seperti itu. Nah, sampai di sini penjelasan yang dapat berbagi ilmu bersama saya yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain atau mungkin sharing pengalaman mungkin yang dijelaskan tadi tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Mungkin seperti itu, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi? Pak Asep? Dulu sedikit Bu tadi mengulas mengenai isi dari presentasi yang Ibu sampaikan. Bahwa ada teori kontrol disebutkan bahwa kita harus membebaskan peserta didik. Sementara pada budaya perubahan positif ini ada yang namanya poin disiplin. Nah, sedangkan untuk membebaskan itu mereka tidak terikat oleh aturan biasanya, sedangkan untuk mendisiplinkan seorang biasanya terikat oleh aturan. Nah, hal tersebut menurut saya menjadi sebuah hal yang bertolak belakang. Nah, bagaimana tanggapan dari kurikulum menurut Ibu berdasarkan kurikulum Merdeka ini, cara mendisiplinkan orang atau peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada mereka? Itu untuk pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Asep, yang disampaikan oleh Pak Asep. Saya akan mencoba menjawab. Barangkali ini nanti ada teman yang lain bisa melengkapi. Terkait teori kontrol pada saat ini pada kurikulum Merdeka, kita harus merumuskan kembali bahwa kurikulum Merdeka bukan berarti kita memerdekakan anak sekehendak mereka. Di sini guru diposisikan sebagai fasilitator, hanya di sini titik beratnya hanya kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap mereka. Kita tidak bisa membentuk mereka yang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi anak punya keinginannya sendiri, punya kodratnya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri, dan guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas membimbing mereka saja, tidak dengan menyeret mereka harus ke jalur ini. Tapi mereka hidupnya punya jalur masing. Si anak yang tadi ada jalur mana? Kodrat awal itu sudah dari kodrat ajalnya dia seperti itu. Jadi anggapan ketika anak merupakan sebuah kertas putih yang masih polos, itu
masing-masing lamun tema anjeunna teh tos jadi bahan penyanyi. Teu bisa ku urang yang dijadikeun budak jadi guru. Paksa we kurang dijali itu tidak bisa. Justru di situ kita memfasilitasi mereka bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Nah, itu mungkin. Kemudian ada kaitannya dengan disiplin. Ada pun pertanyaan Bapak terkait disiplin. Kan anak itu harus disiplin. Kita meluruskan bahwa arti disiplin itu bukan artinya anak harus teratur seperti itu dengan kehendak kita. Kan kalau di aturan versi dulu tentang stimulus respon, orang anu nyetak tehnya Pak, ya Bu, orang menyetak aturan itu harus ditaati oleh siswa. Nah di budaya positif ini yang dia lakukan itu harus atas dasar kesadarannya sendiri. Jadi maksudnya bukan berarti orang bukan kesadaran mau bisa disiplin, bukan seperti itu orang terus serta-merta mengabaikan saja kemudian tidak bisa membuat sebuah peraturan atau arahan. Justru dengan adanya keyakinan kelas itulah kan kita cari tahu maunya anak seperti apa. Tentang kedisiplinan itu di dalam keyakinan yang kami yakini tentang disiplin itu seperti apa. Saya harus datang tepat waktu itu asalnya dari keyakinan dia, bukan dari kita. Tuh sebenarnya hanya kita harus menggali saja keyakinan dari mereka. Kemudian nanti mereka melaksanakannya pun atas dasar kesadarannya sendiri, bukan karena takut oleh Pak Guru yang membuat aturan. Sebab aturan itu mereka yang ciptakan. Karena tadi keyakinan kelas kita kan kebersihan. Siapa yang buat kita? Berarti itu harus melaksanakan sama kita yang ada di kelas ini. Tuh, bukan Bapak yang menjelaskan bahwa kita harus menjaga kebersihan di kelas, bukan. Itu di situ mungkin sumber dari aturannya itu yang dikatakan itu adalah budaya positif, yang dikatakan yang aturan hanya mengubah persepsi mungkin Pak ya, mengubah pandangan kita bahwa aturan itu memang tetap ada, hanya aturan itu dirubah yang dulunya berasal dari wali kelas atau sekolah, sekarang dialihkan kawal mateh tina keyakinan siswa mula dijabarkan dan misalkan kata-kata yang bermakna. Padahal mah kalau ditirik-tirik Pak ini aturan-aturan beda ya Pak, aturan yang kurangnya biasa dibuat, tapi untuk menerapkan budaya positif dan kesadaran pada diri anak bahwa dia taati adalah pola pikiran hasil pemikiran mereka sendiri. Itu mungkin itu yang dinamakan dengan penerapan budaya positif. Jadi bukan karena aturan dari luar, bukan karena ada ketentuan dari luar. Jadi takutnya begini, ketika anak masuk ke suatu lingkungan di sana tidak ada aturan, maka dia tidak akan mampu mengontrol dirinya sendiri. Itu dikhawatirkan ke depannya mungkin seperti itu. Tapi kalau anak sudah meyakini bahwa disiplin itu misalkan sebuah diri sendiri, maka dimanapun mereka berada, maka dia akan mampu mengontrol dirinya sendiri. Ketika dia jauh dari orang tua, jauh dari guru, maka nilai kebajikan yang sudah tertanam itu insya Allah dapat mereka laksanakan. Mungkin seperti itu. Ada kurang jelas atau bahkan dari rekan yang lain mau berbagi, menambahkan? Baik, terima kasih. Berhubung waktu pun sudah siang, alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan sudah selesai. Maka terakhir saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah siap menemani saya dan sudah siap menjadi pendengar yang baik bagi saya. Kemudian terima kasih juga atas sharing pengalamannya, pertanyaannya, semoga
menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Terima kasih, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi. Agenda kegiatan yang akan kita lakukan yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya, Ibu mau jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Sebelumnya kita sudah tahu tentang aturan-aturan yang ada di kelas 6 ini, ya. Nah, kita melanjutkan dari aturan itu. Nah, karena berhubung sekarang modenya itu harus yang berpihak pada murid, jadi kalau dulu itu keyakinan kelas sumber yang dibuatnya adalah oleh wali kelas. Nah, sekarang kita akan berubah. Buat keyakinan kelas itu berdasarkan impian-impian yang kamu cita-citakan terkait keadaan suasana kelas 6 saat ini, ya. Bisa dimengerti? Ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ibu awali dulu. Masih ingat aturan-aturan yang ada di kelas ini? Masih. Coba yang masih ingat apa saja aturan yang ada di kelas kita? Ready? Tidak boleh memakai sepatu ke dalam Tidak kelas. boleh memakai sepatu di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan mengubah semua itu menjadi sebuah keyakinan yang harus kita pahami. Sebelumnya Ibu mau tulis dulu semua aturan yang sudah kita ketahui tadi. Selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang aturan di kelas kita yang sudah Ibu buat di awal tahun pembelajaran. Ada yang masih ingat? Ya. Yang pertama coba Cuk yang masih ingat tentang aturan kelas kita. Cuk, Azmi? Tidak mencontek saat ulangan. Baik, Ibu mau tulis di sini ya. Tidak mencontek saat ulangan. Lanjut. Ada lagi? Nia? Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah. Selanjutnya kita akan mengubah aturan kelas yang nilainya masih negatif menjadi sebuah kalimat yang positif. Coba kita ubah satu persatu ya. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Coba kalimat positifnya apa? Cuk? Raka? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Iya. Yang kedua, coba tidak boleh mengganggu teman. Azmi? Menghargai teman. Kita sudah mendapatkan beberapa kalimat positif. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengelompokkan setiap kalimat positif itu yang memiliki karakter sama atau hubungan sama ke dalam satu nilai keyakinan yang bersifat universal atau yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Ya, coba kita akan kelompokkan dulu. Yang pertama, datang tepat waktu. Kira-kira itu masuk ke nilai kebajikan apa? Disiplin. Kampus disiplin. Kemudian menghargai teman. Saling menghargai. Saling menghargai. Menjunjung keyakinan kelas yang tadi sudah didaftar. Ada nilai kebajikan yang kita ingin terapkan itu. Yang pertama ada disiplin. Kemudian yang keduanya saling menghargai. Kemudian tanggung jawab, ya. Kemudian amanah,
lagi kita diskusikan ya. Boleh kamu menuliskan beberapa pernyataan yang ada kaitannya dengan kedisiplinan. Misal tidak hanya datang tepat waktu saja yang berkaitan dengan kedisiplinan, ada juga yang menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Boleh kamu tuliskan di sini. Tempel. Nah, didaftarkan dulu. Terus satu lagi, siapa yang belum? Satu lagi. Nah, sekarang silakan yang sudah selesai menulis poin-poin yang menjabarkan tentang nilai kebajikan ini, silakan ditempelkan di setiap nilai kebajikan yang sudah kita sepakati ini. Misalnya yang menulis tentang kedisiplinan tentang apa saja, tempel di bawahnya, ya. Kemudian yang tentang keimanan ke atas. Nah, itu. Iya. Bagus. Oh, silakan yang sudah selesai. Yo, depan. Nah, di sini. Di mana, Pi? Nah, tempel tentang apa itu? Yang kaitannya dengan kebersihan, iya. Ayo. Iya, bagus. Terus kenapa ini? Ih, cantik sekali, hias. Pojok asal pojok. Oh, tempel tentang apa itu? Tentang kedisiplinan. Yang bawah. Agak jauh. Nah. Yang bawahnya. Untuk mengesahkannya, mari kita tanda tangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat hari ini. Untuk yang menandatangani boleh nanti perwakilan saja dari siswa kelas 6. Kita wakili oleh siapa? Oleh Bapak KM? Atau siapa? KM tadi ya? Oleh ketua murid saja. Nah, oleh Raka sebagai ketua murid menyepakati kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Untuk mengesahkan kesepakatan kelas ini, kita akan menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Silakan pura-pura menandatangani. Iya. Nah, sekarang di sini. Baik, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas dan kita bersama-sama semangat untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk menciptakan kelas 6 yang disiplin, tanggung jawab, beriman, bertakwa, cerdas, yang jadi siswa yang mandiri nanti. Ya, siap semangat? Ya. Untuk ibu mau memberi tepuk semangat dulu. Yang seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Siap? Ya. Mari kita lakukan tepuk semangat untuk menyemangati kita di siang hari ini. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syudian SPD selaku Kepala di SD Negeri 2 Sadapaingan. Menanggapi tentang paparan yang diberikan oleh Ibu Ida kemarin mengenai diseminasi budaya positif, saya berpendapat bahwa kegiatan tersebut sangat berguna dan bermanfaat bagi SD 2 Negeri Sadapaingan. Menanggapi paparan yang diberikan oleh Bida, beliau sangat fasih, sangat mahir, sangat mudah dimengerti tentang paparannya. Untuk itu, harapan kedepannya mudah-mudahan budaya positif di SD Negeri Sadapaingan bisa dilaksanakan dan bisa berjalan secara terus-menerus. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naura Alia Rabani, siswa kelas 6 SDN 2 Sadapaingan. Merasa senang sekali sudah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yang kami yakini dapat memotivasi kami untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.